Halo semuanya, masih bersama Bu Retno. Kita melanjutkan topik chapter 9 ya, tentang plan asset dan intangible asset. Kita bahasnya hanya di plan asset dan intangible asset aja ya. Nah, kita masih melanjutkan yang plan asset. Kali ini learning objektifnya adalah menyusun jurnal untuk penghentian aset tetap berwujud. Nah, ngomongin soal disposal gitu. Nah, perusahaan itu mendispose plan aset ini dengan 3 cara. Yang pertama adalah retirement. Jadi asetnya itu dipensiunkan, equipmentnya dipensiunkan, atau dijual, atau ditukar gitu. Equipmentnya dijual tapi ditukar dengan bentuk equipment lain gitu. Nah, yang kita pelajari itu adalah yang retirement sama yang sales. Bagaimana kita mencatat equipment jika di retire dan di sale gitu. Nah, yang pertama dulu, kalau asetnya di retire, equipmentnya dipensiunkan gitu. Maksudnya dipensiunkan apa? Ya udah nggak kita pakai lagi gitu, kita hapus nih dari laporan keuangan kita. Nah, lalu untuk mencatat ini bagaimana? Nah, contohnya ini nih, si Hobart dia mempensiunkan komputer printernya yang dulu harganya nih 32.000 euro. Nah, accumulated depresiasinya untuk printer ini 32. Dulu harganya 32, akumulasi depresiasinya 32. Berarti nilai bukunya berapa? Nilai bukunya udah 0 kan? Nah, kalau nilai bukunya udah 0 nih udah bisa kita pensiunkan. Kita hapus dari laporan keuangan dan memang sudah tidak kita pakai lagi gitu. Lalu bagaimana jurnalnya untuk mencatat ini gitu? Berarti jurnalnya tinggal ini anggap saja mau kita hapus nih dari laporan keuangan. Berarti di sini equipmentnya kan kita nolin kan. Nah, berarti tinggal balik aja. Accumulated depreciation equipment 32.000 dan equipment kredit 32.000. Nah, jadi di sini equipment yang berkurang 32.000. Nah, ini menandakan bahwa equipment ini memang mau di-retire gitu. Jadi udah nggak kita pakai lagi dan memang mau kita hapuskan dari balance sheet gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika plan aset yang udah fully depreciated nih tapi masih dipakai sama perusahaan? Menurut kalian gimana? Dia nilai bukunya sudah 0. Kalian masih ingat kan nilai buku? Nilai buku itu apa? Book value. Rumusnya apa? Rumusnya adalah cost, harga perolehannya, cost dikurangi dengan accumulated depreciation gitu ya. Nah, ini nilai bukunya sudah 0 gitu, tapi printernya nih masih kita pakai gitu. Lalu bagaimana? Nah, kalau ini nilai bukunya sudah 0, tapi printernya masih kita pakai. Nah, ini jangan dihapuskan dulu nih dari balance sheet. Tetap aja di situ gitu. Walaupun kalau dilihat nilai bukunya 0, tapi secara aset dia masih ada, masih kita pakai gitu. Oke, kasus kedua gitu. Dia dulu harganya 18 euro. Nah, akumulasi depresiasinya 14.000. Ini artinya ini nilai bukunya belum habis, tapi equipmentnya udah harus di-retire nih. Misalnya udah ada barang yang baru. Dia nilai bukunya belum habis, tapi dia sudah harus di-retirekan. Lalu gimana? Berarti ini sebenarnya nilai bukunya masih berapa? Nilai bukunya masih 4.000 ya. Book value-nya ini tersisa 4.000. Nah, kalau seperti ini mencatatnya gimana? Berarti kita nolin dulu equipment-nya
equipmentnya di kredit berarti sebesar 18.000 ya. Accumulated depreciation-nya debit 14.000. Terus sisanya 4.000 itu kita akui sebagai apa? Nah, ini kita akui sebagai loss on disposal of planned asset. Kerugian atas mendispose planned asset sebesar 4.000. Gitu. Nah, di sini nanti loss on disposal ini akan kita masukkan kalau di laporan rugi laba akan kita masukkan sebagai other income and expense. Gitu. Sampai sini paham? Berarti karena ini loss, berarti nantinya akan mengurangi income ya. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Oke. Kasus kedua terkait disposal yaitu tentang penjualan. Kalau tadi kan tentang retirement dan sekarang tentang penjualan. Bagaimana kalau kita menjual plan asetnya? Nah, kasus pertama tentang penjualan. Pada bulan Juli 2020, oke, ini saya gambar deh. Gini ya. 1 Juli 2020. Oke, ini Juli ya. Ini misalnya 1 Juli. 1 Juli 2020 dia menjual furniture-nya 16.000 cash. Oke. Di sini dijual sales. Dijual 16.000. Oke. Nah, office furniture itu dulu dibeli harga 60.000. Oke, dulunya ini cost-nya. Kita nggak tahu itu belinya tahun berapa ya. Cost-nya dibeli 60.000. Oke. Pada Januari 2020, accumulated depresiasinya 41.000. Nah, di sini nih, di 1 Januari, accumulated depresiasinya 41.000. Oke, terus depresiasi untuk first 6 month of 2020 ada 8.000. Oke, berarti di sini depreciation expense yang 6 bulan pertama ini 8.000. Oke. Berarti accumulated depreciation di bulan Juli 2020 berapa? Accumulated depresiasinya 41.000 ditambah 8.000 ya. Berarti 49.000 gitu. Nah, oke, yang ditanyain prepare journal entry to record depreciation expense up to the date of sale. Nah, date of sale-nya kan di sini ya. Oke, date of sale-nya di sini berarti nilai bukunya itu equipment, itu furniture tinggal berapa? Dulu beli 60.000. Kemudian accumulated depresiasi sampai Juli 2020 adalah 49.000. Berarti nilai bukunya tinggal 49, tinggal 11.000 ya. Book value-nya di sini, book value-nya ini kan 60.000 dikurangi 49.000. Berarti book value-nya tinggal 11.000. Nah, book value-nya tinggal 11.000 tapi dia bisa terjual 16.000. Oke, berarti untung ya. Berarti kan untung ya. Book value-nya tinggal 11.000 tapi bisa terjual 16.000. Nah, lalu bagaimana kita mencatat yang disuruh catat depreciation expense-nya. Depreciation expense up to the date of sale. Oh, kalau ini mah gampang ya. Berarti kita mencatat depreciation expense yang di sini dulu nih. Berarti jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation equipment yang 8.000. Oke, terus pertanyaan kedua. Oke. Berarti kan di sini tadi kan book value-nya 11.000. Kita berhasil jual 16.000. Berarti kan kita untung kan? Untung 5.000. Nah, untungnya itu disebut dengan gain on disposal of planned asset. Jadi keuntungan karena mendispose planned asset. Nah, ketika kita mencatat penjualannya ini, mencatatnya seperti apa? Kita jual kan? Berarti equipment-nya akan berkurang kan ya?
Nah, cash kita dapat 16.000. Accumulated depreciation-nya di debit 49.000. Ingat ya, ini tadi ya. Dapat dari mana? 41 tambah 8.000. Oke, kemudian equipment-nya berkurang 60.000 karena kita jual, dan selisihnya adalah gain on disposal of plant asset. Oke. Nah, ini kasusnya kalau untung. Gimana kasusnya kalau rugi? Jadi misalnya nih, ternyata tadi book value-nya 11.000, tapi hanya laku terjual 9.000. Berarti kita rugi berapa? Rugi 2.000 ya. Nah, kalau ini nyatetnya gimana? Berarti ya udah, nanti kerugiannya itu kita sebut dengan loss on disposal of plant asset. Nyatetnya berarti cash yang kita terima hanya 9.000, accumulated depreciation equipment-nya sama 49.000. Nah, selisihnya ini yang kita sebut dengan loss on disposal of plant asset 2.000 dan equipment-nya berkurang 60.000. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke topik berikutnya.